Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Niji Pratama, Aska kelas 3 SD di STIT Al-Ittihad Pekanbaru. Nah teman-teman, kali ini Aska akan bercerita legenda yang berasal dari Riau. Judulnya itu Asal Mula Ikan Padin. Ada sudah pernah mendengar cerita ini? Yuk dengarkan Aska bercerita. Alkisah, hiduplah seorang nelayan tua bernama Awang Gading yang tinggal di tanah Melayu. Ia tinggal di tepi sungai yang luas dan jernih. Kegiatan sehari-harinya adalah menangkap ikan di sungai dan mencari kayu di hutan. Pada suatu hari, Awang Gading pergi ke sungai untuk mencari ikan sambil berkata, "Semoga hari ini aku mendapatkan ikan yang besar." Ia menghibur dirinya dengan bernyanyi pelan. Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut, renggutlah biar putus jangan rabut. Kemudian Awang Gading melempar pancingnya ke sungai. Matahari sudah mulai tenggelam, namun tidak ada satu ikan pun yang didapatkan oleh Awang Gading. Ia bergegas pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan pulang, ia melihat ada bayi yang perempuan yang tergeletak di atas bebatuan tanpa baletan kayu. "Owe, owe, owe, owe." Kasihan bayi ini, seorang diri di tepi sungai. Karena rasa kasihannya, Awang Gading memutuskan untuk membawa bayi itu ke rumah dan membawanya ke tetua kampung. "Pak Tua, aku menemukan bayi yang tergeletak di atas bebatuan. Aku harus bagaimana?" "Awang Gading, kamu dipercayai Raja Penghuni Sungai untuk menjaga anaknya. Berbahagialah, rawat dia dengan baik." "Terima kasih Tetua, saya akan merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang. Semoga kelak ia menjadi anak yang cerdas dan memberi pekerti yang baik." Dengan senang hati, ia pun merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan memberi nama bayi itu dengan sebutan Dayang Kemunah. Kehadiran Dayang Kemunah sangat berarti bagi Awang Gading. Ia menjadi lebih giat bekerja dan memberikan seluruh perhatian untuk Dayang seorang. Setiap hari, Awang Gading mengajak Dayang Kemunah untuk mencari ikan di sungai dan mencari kayu di hutan untuk mengenalkan kehidupan alam. Sampai pada akhirnya, Dayang Kemunah telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dengan berbudi pekerti yang luhur. Dayang selalu menolong ayahnya dalam situasi apapun. Tetapi sayang sekali, Dayang Kemunah tidak pernah tertawa sekalipun. Saat Dayang Kemunah sedang menjemur pakaian, ia melihat ada pemuda tampan yang bernama Awang Kusop melewati rumah Dayang. Pemuda itu jatuh hati pada Dayang dan berniat untuk meminang Dayang. "Maaf Wan, nama saya Awang Kusop. Saya berasal dari desa sebelah. Ada apa gerangan Ananda Awang Kusop? Saya datang kemari untuk meminang putri Tuan." Awang Gading tidak menjawab. Ia ingin bertanya kepada anaknya terlebih dahulu. "Dayang anakku, bagaimana pendapatmu atas pinangan Kanda Usop?" "Kanda Usop, kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya berasal dari sungai dan memiliki kebiasaan lain yang berbeda dari manusia lainnya. Saya bersedia untuk menerima pinangan Kanda Usop, tetapi dengan syarat jangan pernah minta saya untuk tertawa." "Baiklah, saya akan memenuhi syarat tersebut." Akhirnya pun mereka menikah dan semua orang diundang untuk merayakan pernikahan mempelai tersebut. Mereka sangat berbahagia, namun kebahagiaan itu pun lenyap karena Awang Gading meninggal disebabkan sakit parah. Dayang Kemunah sangat bersedih karena telah ditinggalkan oleh ayah yang sudah membesarkannya penuh cinta. Berbulan-bulan ia berbalut dengan rasa sedih, sampai pada akhirnya Dayang Kemunah melahirkan anak kembar 5. Dan kesedihan Dayang Kemunah pun sedikit lenyap dan mulai berbahagia
bersama suami dan anak-anaknya. Namun, apalah arti kebahagiaan jika sang suami tidak pernah melihat istrinya tertawa? Pada suatu hari, Awang Kusop mencoba membuat istrinya tertawa. Sampai pada akhirnya, Awang Kusop berhasil membuat istrinya tertawa. Tetapi ada suatu kejadian yang di luar dugaan. Saat Dayang Kumendang tertawa terbahak-bahak, keluar insang dari lehernya dan Dayang Kumendang segera lari menuju sungai. Dayang Kumendang telah membuat anak-anak dan Awang Kusop kebingungan. Anak-anak, ikuti ibu. Kemana dia pergi? Kenapa dia berlari? Awang Kusop beserta kelima anaknya melihat Dayang Kumendang terjun ke sungai dan jadi ikan yang cantik dengan kulit mengkilap tanpa sisik. Awang Kusop tersadar karena telah melanggar janjinya dari istrinya. Maafkan aku, istriku. Aku telah angkat janji yang kau berikan. Pulanglah ke rumah, istriku. Nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terlambat. Dayang Kumendang sudah berubah menjadi ikan yang cantik dengan kulit mengkilap tanpa sisik. Mukanya menyerupai wajah manusia dan ekornya seolah-olah dipasangkan kaki manusia yang bersilang. Orang-orang menyebutnya ikan pating. Awang Kusop beserta kelima anaknya mengalami kesedihan yang mendalam karena telah ditinggalkan oleh istrinya. Awang Kusop beserta kelima anaknya berjanji tidak akan pernah memakan ikan patin karena dianggap keluarga mereka, dan sebagian itulah orang Melayu tidak memakan ikan patin. Sekian dulu. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Seru bukan? Amalan yang kita dapat dari cerita ini adalah ketika kita tidak menepati janji, hal buruk akan terjadi dan akan membuat kita rugi dan menyesal. Sekian dulu dari cerita Aska. Sampai jumpa lagi di cerita Aska lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.